Ada apa gerangan kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra PKB? Menurut Ahmad Ali, hanya sekedar ngopi. Ngomongin politik ya Pak. Kan itu singkatan dari ngopi. Pemilu 2024 semakin dekat. Partai politik melakukan manuver sebagai langkah politik yang dianggap tepat demi kemajuan partainya masing-masing. Partai Gerindra sepakat berkoalisi dengan PKB. Sedangkan PAN, Golkar, dan P3 bersatu dalam KIB. Dan sementara Nasdem nekat deklarasi Anies menjadi calon presiden. Nah, Partai Nasdem mengalami situasi politik yang serba pelik serta menegangkan. Awal Oktober 2022 lalu, mereka melakukan manuver yang sangat mengejutkan. Nasdem deklarasi Anies jadi capres padahal koalisi saja belum punya. PKS, Nasdem, dan Demokrat yang katanya akan membentuk koalisi perubahan sampai saat ini masih sulit terwujud. Padahal untuk mengusung capres dan cawapres harus memenuhi ambang batas presidensial threshold 20%. Nama koalisi perubahan saja masih menjadi perdebatan karena Partai Nasdem masih berada di lingkaran kabinet Presiden Jokowi. Jadi perubahan macam apa yang diusung Nasdem jika mereka masih bagian dari sesuatu yang lama? Pada hari yang sama, Partai Nasdem melakukan manuver yang menjadi sorotan publik. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu Presiden Jokowi pada hari Kamis 26 Januari 2023. Di hari yang sama, wakilnya Surya Paloh di partai, Ahmad Ali DKK, mengunjungi sekretariat bersama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang digagas Gerindra dan PKB. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis 26 Januari 2023 sore. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, membenarkan informasi tersebut. Ada apa gerangan kunjungan Nasdem ke Sekber Gerindra PKB? Menurut Ahmad Ali, hanya sekedar ngopi. Ngomongin politik ya Pak. Kan itu singkatan dari ngopi. Kalau ngomongin politik, mengapa bakal calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Nasdem kok tidak diajak ngopi? Apa ndak pahit hatinya? Sakit hati gitu loh. Anies kan ya suka baperan, suka ngambek, nanti kecewa dan akhirnya stres. Kalau Anies stres, siapa yang mau tanggung jawab? Surya Paloh kah? Wah, Om Paloh tega amat sih. Dulu pas deklarasi calon presiden dari Nasdem, saat mengusung Anies saja gede-gedean. Tapi saat bertandang ke Sekber Gerindra PKB, Anies kok tidak diajak, tidak pamit ya? Apa Anies lagi main presidenan? Kasian banget kan Anies nggak diajak? Dan bagaimana kabar Anies Baswedan? Adakah kekecewaan seorang bakal calon presiden yang sudah kampanye duluan keliling Indonesia dengan naik pesawat terbang yang lumayan mahal? Ya jelas kecewa dong pastinya. Apalagi para pemujanya yang sudah gembor-gemborkan Anies menjadi calon presiden 2024. Semoga Anies tidak mendengar dan melihat kalau partai pengusungnya bertandang ke koalisi lain. Kalau tidak melihat dan mendengar ya syukurlah. Tapi kalau Anies melihat Nasdem bertandang ke Sekber Gerindra PKB, maka sakitnya tuh di sini. Kemungkinan Surya Paloh ini lagi menjajaki calon pengganti. Kalau misalnya nih ya, misalnya loh, nanti Anies kena kasus korupsi dan dipanggil KPK. Kalau ini terjadi, Surya Paloh akan melepaskan Anies.
Bagaimana dengan Anies selepas tidak lagi diusung Nasdem? Bagaimana ya nasibnya kira-kira? Apakah akan mengadukan nasibnya ke Mbah Amin dan ikut partainya atau mendekat ke Demokrat? Pak Ahmad Ali, tolong dong beritahu hasil kopinya ke Sekber Gerindra PKB. Jangan pelit loh Pak. Dulu saat deklarasikan Anies sangat-sangat meriah. Masa sekarang main petak umpet aja? Itulah dinamika politik. Wajar-wajar saja kalau misalnya Gerindra, PKB, dan Nasdem membentuk suatu koalisi. Dari gestur tubuh para petinggi Gerindra, PKB, dan Nasdem, mereka sangat antusias untuk mendeklarasikan bakal calon presiden. Entah dari Gerindra atau PKB. Itulah namanya politik. Isuk kedelai, sore tempe. Nah, dari dua peristiwa politik yang terjadi dalam waktu sehari ini, kira-kira apa maknanya? Pertama, pertemuan antara Jokowi dan Paloh setidaknya menegaskan bahwa di antara mereka masih bisa saling berkomunikasi. Selama ini, mereka dipersepsikan sedang mengalami komunikasi yang tidak baik dan mengalami keretakan. Pertemuan ini bisa dijadikan momen rekonsiliasi politik, minimal meredakan ketegangan politik yang selama ini merebak. Kedua, kira-kira apa pembicaraan yang mereka bahas? Tentu saja banyak hal yang dibahas oleh Jokowi dan Paloh pada pertemuan itu. Di antaranya mungkin mengenai pencapresan Anies Baswedan hingga reshuffle kabinet. Soal politik kebangsaan, koalisi, pencapresan, dan soal reshuffle. Pembicaraan paling panas versi dugaan publik tentu soal pencapresan Anies oleh Nasdem dan seputar reshuffle. Dua isu yang membuat relasi Jokowi dan Surya kerap digosipkan renggang. Reshuffle kabinet memang hak prerogatif Jokowi, namun Jokowi akan dilematis karena PDIP secara terang-terangan meminta dua menteri Nasdem dievaluasi. PDI Perjuangan sebagai partainya Jokowi tentu saja harus didengarkan pandangannya. Karena bagaimanapun, karena PDI Perjuangan, Jokowi bisa jadi seperti sekarang ini. Jokowi serba dilematis, berada di persimpangan yang sangat rumit. Antara mendengarkan desakan reshuffle dari PDIP atau melihat loyalitas tanpa batas Nasdem. Jadi, soal reshuffle masih gelap gulita. Positifnya pertemuan Jokowi dan Surya Paloh mengindikasikan hubungan keduanya masih bisa diselamatkan. Mengenai pertemuan elit Nasdem dan Sekber Gerindra PKB, sepertinya mungkin hanya gimmick politik saja. Nasdem seolah ingin menegaskan kepada Demokrat dan PKS jika mereka mempunyai hubungan baik dengan partai lainnya. Namun semua itu ya hanya opini kami saja loh. Kepastian semuanya kita sama-sama tunggu ya. Karena sekali lagi politik itu dinamis banget. Pagi jadi kawan, sore bisa jadi lawan, dan sebaliknya.